Halo Gunners, kembali lagi sama gue di preview Arsenal lawan Crystal Palace di kandangnya Crystal Palace akhir pekan nanti ya. Ini video gue buat di hari Minggu, baru sekitar 6 hari sebelum lu lihat video ini kira-kira, yang dimana gue cuma nonton Crystal Palace sebabak di babak pertama dan highlightsnya di babak kedua. Di babak kedua itu highlightsnya doang. Oke, jadi gini kesimpulan gue terkait apa yang Arsenal perlu lakuin ketika ngelawan si Crystal Palace dan bagaimana kita menghandle kekurangan dan kelebihan gitu. Buat gue pertama, Crystal Palace ini sejak di handle sama si siapa sih pelatih tua itu, si Hodgson itu ya, si Hodgson kalau namanya itu, permainan cenderung tidak nge-press atau gen pressing ketika masih dilatih mantan Arsenal si Patrick Vieira ya, tapi dia kayak lebih macam-macam tipe-tipe kayak klub-klub mediocre papan tengah gitulah. Dan ya kalau gue udah bilang gitu berarti sebenarnya enggak ya, sebenarnya Arsenal cukup bermain lancar, bermain pressing normal biasa lah, karena tim-tim tengah ke bawah seperti ini lebih cenderung bermain agak-agak ya bertahan lah kalau misalnya lawan tim-tim yang besar. Tapi buat gue ada 3 pemain yang perlu diwaspadai oleh Om Arteta dan skuadnya, yakni pertama yang buat gue wanti-wanti adalah si Eberechi Eze namanya, bukan Eze yang nomor 10 itu, yang jadi gelandang serangnya Everton Crystal Palace dalam formasi 4-2-3-1. Kemarin gue lihat tuh dia tuh pergerakan itu cukup berbahaya, terutama dari segi dribbling. Tapi kekurangannya nih orang, dia tuh adalah sering suka kesalahan ambil timing. Tapi itu ketika dalam posisi ketika Crystal Palace yang gue nonton semalam tuh, itu Crystal Palace yang megang bola bukan yang bertahan bola. Mungkin ketika lebih counter dia lebih berbahaya. Yang kedua yang menurut gue yang paling berbahaya itu adalah si siapa namanya, si Jordan Ayew yang nomor 9 yang bermain sebagai kanan. Itu adalah salah satu yang momok buat gue yang sering jadi sering jadi batu sandungan ketika melawan tim-tim besar, City, Arsenal, MU bahkan lain-lain. Dia tuh salah satu yang pemain kunci Crystal sampai sekarang yang sering jadi momok lah, jadi buat itu. Sebenarnya ada Odsonne-Edouard juga, satu striker yang seperti Arsenal 3 tahun lalu sebelum Arteta lebih memilih Gapsus kalau nggak salah, lebih memilih Gapsus kalau nggak salah ketimbang daripada memilih bukan Gapsus. Pas itu Arsenal lebih milih mentanin Lacazette sama Auba dibanding beli dia gitu. Dan dia sebenarnya tuh tipe-tipe striker yang nunggu sih. Jadinya selama si Eberechi sama Jordan Ayew tidak bisa dihandle ya, sebenarnya Odsonne-Edouard tuh ya nggak bisa berbuat banyak. Dan menurut gue dua tuh pemain yang paling harus di handle gitu dan oleh Arsenal. Tapi mengingat kabar ketika ini gue nonton kan, setelah pertandingan Arsenal selesai itu kan Arsenal tuh kan Julian Timber lagi cedera ya. Kemungkinan main di sana tuh adalah si si Tomiyasu. Kalau misalkan Kirantini tidak jadi pergi ke Kirantini jadi pergi ke Sociedad. Dan buat terkait videonya nanti gue buat seputar berita transfer, dan menurut gue itu adalah yang bakal jadi main di sisi kiri. Sedangkan di sisi kanannya kayaknya nggak jauh dari Ben White sih, karena Zinchenko juga masih belum fit amat, walaupun kemarin dia sudah bisa fit tapi mungkin belum buat 90 menit. Dan buat gue adalah itu yang perlu dilakukan Arsenal ketika melawan Crystal Palace nanti di akhir pekan nanti. Oke, jadi dulu, kalau lu merasa bermanfaat silahkan subscribe dan see you in the next video preview ya review lah. Oke.